Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan mencoba memberikan sebuah teori ya mengenai cerita yang akan datang di komik Bobo Boy issue ke-14 nanti ya. Oke, jadi begini ya teorinya. Yang pertama adalah Bobo Boy akan tetap gitu ya. Dia akan tetap menyerang Reramos dan Muskida gitu yang sedang menyekap Kuputri. Karena Bobo Boy sudah bisa mengalahkan 4 orang jenderal bawahan dari Reramos tadi kan. Jadi otomatis kan tinggal Reramos dan Muskida gitu yang menawan Tuan Putri kan. Kemudian mengetahui bahwa Bobo Boy dan kawan-kawan akan menyerang Reramos tadi, Reramos kemudian mengeluarkan senjata rahasianya yaitu monster kan, monster laba-laba yang berada di bawah tanah gitu, yang bisa teman-teman lihat di volume ke-13 ya. Jadi mengetahui Bobo Boy dan teman-temannya akan menyerangnya, Reramos kemudian mengeluarkan monster laba-laba. Kemudian Bobo Boy dan teman-temannya berusaha pertama-tama harus menghadapi dulu monster laba-laba tadi ya. Dan di sini Bobo Boy menggunakan elemental gempa ya, kuasa elemental gempanya gitu, untuk berusaha mengalahkan monster laba-laba tadi gitu. Tapi monster laba-laba itu sangat kuat dan dia berhasil mengalahkan Feng, Yaya, Gopal dan Ying gitu. Jadi jadi tinggal Bobo Boy seorang kan. Kemudian Bobo Boy berpecah menjadi 3 ya, itu menjadi Bobo Boy, Taufan, Halilintar dan Ais gitu. Jadi dengan 3 elemental tadi, yaitu kuasa elemental Taufan, Halilintar dan Ais, Bobo Boy berusaha untuk mengalahkan monster laba-laba tadi ya. Nah, pada saat Bobo Boy sedang berusaha untuk mengalahkan monster tadi, Reramos ini memaksa Kuputri untuk membuka ya kunci kawalan mutlak pada kristal pada kristal isyarat tadi kan. Jadi Reramos ini masih memaksa Tuan Kuputri untuk membuka kunci pada kristal isyarat tadi. Karena teman-teman tahu bahwa sebenarnya yang membuat Krakatoa itu patuh kepada Reramos adalah Cokomar Cahaya ya, yang selalu dipegang oleh Reramos tadi gitu. Sedangkan kristal isyarat hanyalah alat untuk melipat gandakan kuasa dari Cokomar Cahaya tadi gitu kan. Jadi jika hanya mengandalkan Cokomar Cahaya, yang bisa dipengaruhi hanyalah Krakatoa saja. Tapi jika bisa dia melipat gandakan kekuatannya dengan menggunakan kristal isyarat, dia bisa menguasai seluruh rakyat dari Bindara tadi gitu kan. Oke. Jadi setelah Kuputri berhasil dipaksa untuk membuka kunci dari kristal isyarat tadi, Reramos dengan segera menembakkan gitu kan Cokomar Cahaya tersebut ke kristal tadi gitu. Dan kristal tadi kemudian memancarkan cahayanya ke seluruh penjuru kerajaan Bindara. Kemudian seluruh pasukan Krakatoa mulai menyerang Bobo Boy tadi ya dan kawan-kawannya gitu. Dan keadaan semakin kacau ya. Dan Bobo Boy mungkin semakin terdesak gitu kan, karena dia harus melawan pasukan Krakatoa dan juga harus mengalahkan Reramos gitu kan. Jadi dia semakin terdesak kan. Dan meskipun dia sudah menggunakan elemental beliung, dia tetap tidak bisa buat mengalahkan Reramos tadi gitu dan pasukan Krakatoanya gitu kan. Dan ditambah lagi mungkin dengan adanya monster laba-laba tadi, mungkin kan kita nggak tahu apakah monster laba-laba itu sudah berhasil dia kalahkan atau belum. Tapi yang jelas di sini Bobo Boy semakin terdesak meskipun dia sudah menggunakan kuasa elemental beliung. Kemudian, nah di sini letak kunci jawabannya. Sudah ada sih di
sneak peek yang diberikan oleh Monsta gitu kan di grup Facebooknya gitu kan. Jadi Bobo Boy Taufan berkata, tenaga aku dah hampir habis, tuanku kena selamatkan yang lain katanya. Saya akan titik-titik kan. Nah, tuanku di sini artinya kan pasti Kuputri. Sementara Kuputri itu pernah bilang kalau tanpa dengan kuasa beliau dia tidak bisa berbuat apa-apa gitu kan. Nah, pasti maksudnya di sini tenaga aku hampir habis, tuanku kena selamatkan yang lain. Saya akan memberikan kuasa beliau ini kepada tuanku Kuputri gitu. Jadi Bobo Boy akhirnya memberikan kuasa beliau itu kepada Kuputri gitu. Nah, setelah Kuputri memiliki kuasa beliau tadi, akhirnya dia mempunyai tenaga gitu, mempunyai kemampuan gitu untuk mengalahkan Ramos tadi gitu kan. Jadi dengan menggunakan kuasa beliungnya akhirnya Kuputri tadi berhasil mengalahkan Ramos dan mengembalikan dan menghancurkan mungkin menghancurkan Cok Umar cahayanya gitu, sehingga seluruh rakyat Windara dan pasukan Kelkatoa kembali sadar dan kembali berpihak kepadanya dan kembali bersama-sama mungkin menawan gitu ya, menawan Ramos, Musfida dan bawan-bawan lainnya gitu di kerajaan Windara tadi gitu. Jadi sekian teori dari komik Bobo Boy isu ke-14 yang akan datang. Jadi sekali lagi ini cuma perkiraan ya, cuma imajinasi saya, bisa benar bisa tidak gitu kan. Jadi sekali lagi kita tetap harus menunggu ya komiknya nanti terbit. Oke, jadi sekian dulu video saya, sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.